사건과 강력범죄가 많은 시민이 공포에 떨고 있습니다. Baru-baru ini warga Seoul, Korea digemparkan oleh berbagai berita tentang teror kejam yang dilakukan sekelompok orang-orang terorganisir. Bukan dari kalangan gangster atau preman, mereka adalah warga normal yang bertindak seperti sekte, terlalu kuat untuk ukuran manusia biasa, menyiksa dan menculik warga secara acak, rutin melakukan ritual aneh di tempat-tempat terbuka. Bahkan pihak kepolisian sekalipun kehabisan akal untuk mengatasinya. 악마니 마귀니 당신 믿기지 않는 일들이 계속 경찰력 그러는. Dan kita akan dibawa pada seorang polisi sekaligus calo yang mengantar kliennya mendatangi sebuah perusahaan jasa bernama Holy Night. Tidak seperti perusahaan detektif swasta konvensional pada umumnya. Jasa ini bergerak di bidang exorcism atau perburuan roh jahat yang sudah memenuhi standar jurik internasional. 제 딸 수진이가 갑자기 연락이 안 되고 행방불명된 것 같습니다. 이거 분명 뭔가 잘못된 것 같습니다. Si klien menjelaskan bahwa anaknya menghilang secara misterius beberapa hari yang lalu. Bahkan pihak kepolisian juga sudah mengerahkan 3 detektif handal untuk melakukan pencarian. Namun bukannya kembali dengan membawa petunjuk, mereka justru malah ditemukan kritis setelah diserang oleh orang-orang berpenampilan aneh. Tak hanya berburu roh jahat, si bos Holy Night yang mirip Mang Dong Seok bernama Bao ini juga menjadi sosok paling ditakuti di kalangan perpenjahatan. Karena selain jago gelut dan tidak pernah pandang bulu, beliau juga punya banyak relasi dengan orang-orang penting di dunia permafiaan, termasuk menjadi backing handal di lingkungan kepolisian. Karena pekerjaannya tidak pernah mengecewakan, Bao mematok bayaran tinggi dalam uang tunai dan meminta para klien melakukan pembayaran terlebih dahulu. Setelah si calo mendapat bagiannya, si bos menyuruh 2 asistennya agar segera bersiap untuk menemui salah satu informan kepercayaan mereka. Ditemani 2 asistennya yaitu Kim si kameramen dan Sharon sang ahli spiritual, mereka tiba di sebuah klub malam yang dinding tembok luarnya dipenuhi dengan tulisan seperti mantra. Sesuai petunjuk dari si informan, bahwa mendatangi tempat ini dijadikan sekte oleh para pemuja iblis, termasuk anak si klien yang sebentar lagi akan ditumbalkan. Beres menghajar penjaga di pintu masuk, mereka langsung dihadang penjaga lain yang benar-benar sudah kesurupan sepenuhnya. Hal itu bisa dilihat dari mata merah menyala dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Sementara Sharon akan mengusir iblis dari anak si klien, dan Kim fokus merekam. Bao atau lebih dikenal dengan sosok Mang Dong Seok langsung menghampuk para penjaga sampai-sampai mengeluarkan percikan api dari tangannya. Di saat itu saatnya Sharon beraksi. Ia mulai melakukan ritual pengusiran dengan memegang kening si korban untuk dapat berkomunikasi dengan si iblis. Setelah mengetahui siapa nama dan asal-usulnya, ia lalu menggunakan cermin khusus yang sudah diisi dengan mantra hingga berhasil menyelamatkan anak si klien. Setelah semuanya selesai dan para anggota sekte ini kembali normal, Bahwa menyuruh Kim untuk meringkus mereka dan melaporkannya pada pihak berwajib. Kim cukup dibuat terkejut saat menemukan sebuah tato bintang aneh pada masing-masing dari leher mereka, sehingga Bahwa berspekulasi bahwa mungkin itu adalah tanda keanggotaan sekte sesatnya. Keesokan paginya, Bahwa menelpon ibu kepala panti dan memberitahu bahwa ia baru saja mengirim sejumlah uang, karena sebelum sampai sesukses ini, Bahwa dulunya adalah anak terlantar dan ia dirawat di panti asuhan tersebut. Sehingga sebagai bentuk balas budi, Bahwa rutin memberikan semua uang hasil pekerjaannya untuk biaya anak-anak dan pembangunan panti. Disinilah Sharon curhat tentang kekhawatirannya bahwa iblis yang akhir-akhir ini mereka lawan merupakan iblis kelas menengah atas yang biasanya ingin menciptakan krisis hebat terhadap umat manusia. Sehingga sebelum semuanya terlambat, mereka harus segera menemukan pimpinan sekte tersebut. 김 실장은 앞날이 창창하니까. 나는 Sejenak kita tinggalkan dulu Bawo CS dan beralih pada seorang dokter psikiater cantik bernama Jungwon. Ini parasnya. 5 tahun sejak ibunya meninggal dunia,
Jungwon bersama sang adik yang bernama Enso memutuskan pindah dan membeli rumah di daerah pedesaan terpencil. Selama 5 tahun itu jugalah Enso mengalami depresi berat hingga membuat mental dan jiwanya tidak stabil. Meski hasil pemeriksaan medis selalu menunjukkan tanda-tanda normal, hal itu berbanding terbalik dengan situasi dan perilaku yang Enso tunjukkan. Tidak seperti orang sakit pada kebanyakan orang, Enso lebih seperti sedang kesurupan makhluk tak kasat mata, sehingga dokter menyarankan agar Jungwon mencari orang pintar untuk mengobatinya. Akibat perilaku yang tidak stabil, Enso harus dirawat di ruang isolasi terpisah dengan sekujur badan terikat pada ranjang. Saat Jungwon sedang mengamati dari CCTV itulah, ia iseng mencari artikel terkait eksorsisme dan fenomena spiritual yang baru-baru ini terjadi, hingga berujung pada website Holy Night milik Om Bawo CS. Penasaran dengan kredibilitas Holy Night, ia pun konsul pada seorang dokter kepala rumah sakit sekaligus pendeta taat bernama Marco. Beliau menjelaskan bahwa akan sulit bagi orang-orang medis mempercayai sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun sejauh pengalamannya, ada di antara pasien yang memang sakit secara rohani, dan Bawo atau ketua perusahaan Holy Night adalah teman lama Marco yang bisa diandalkan. 단지 제 동생을 살리고 싶을 뿐이에요, 신부님. Kembali pada Bawo CS yang baru pulang mencari petunjuk tatonya. Bawo cukup dibuat kaget saat Jungwon ujuk-ujuk muncul di hadapan babangusnya. Ia menjelaskan jika sang adik sudah lama sakit parah dan Marco merekomendasikan Holy Night untuk menangani kasus ini. Namun setelah mendengar nama Marco, Bawo pun langsung menolak permohonannya. 죄송한데요. 저는 그쪽 분들하고 일하지 않습니다. Entah ada masalah apa antara Bawo dan Marco. Namun Jungwon tetap yakin jika Holy Night akan membantunya. Sehingga sebelum pergi, ia memberikan flash disk berisi rekaman Enso saat kesurupan kepada Saron dan memohon agar mereka bersedia menyelamatkan sang adik. 제 동생 영상 기록인데요. 부탁드립니다. Setibanya di rumah sakit, Jungwon kembali menemui Pak Marco untuk menanyakan alasan Bawo yang seperti begitu membencinya. Ternyata sekitar 40 tahun yang lalu, baik Bawo atau Marco adalah berasal dari panti asuhan yang sama. Bedanya, Bawo diberkahi kekuatan supranatural dan fisik di atas rata-rata untuk mengusir roh jahat. Hingga setelah dewasa, mereka menempuh hidup masing-masing tetapi dengan satu tujuan yang sama, yaitu ingin membiayai panti agar tetap beroperasi. Pada suatu hari terjadi insiden tragis saat salah satu anggota panti dirasuki iblis jahat menghabisi hampir semua anak-anak, termasuk para pengurus panti, sementara Bawo dihantui rasa bersalah akibat tidak bisa melindungi mereka. Marco yang kala itu sudah diangkat menjadi pendeta pun dibuat dilema dan memilih merahasiakan fakta yang sebenarnya dari insiden tersebut karena tak ingin pihak gereja menutup panti asuhannya. 그 사건의 진실을 말할 수가 없었네. Demi meluruskan semuanya, Pak Marco pun pergi menemui Bawo untuk meminta maaf yang kesekian kalinya atas insiden beberapa tahun yang lalu. Ia benar-benar tidak ada niatan buruk selain ingin menyelamatkan nasib panti asuhan. Tak hanya itu, ia juga memohon agar Bawo mau membantu Jungwon atas dasar kemanusiaan tanpa melibatkan kebencian terhadap Marco. 날 용서하지 못하더라도 그 친구를 도와주면 안 되겠나? Kembali pada Kim dan Saron yang tanpa sepengetahuan Bawo, mereka diam-diam memutar flash disk berisi rekaman CCTV-nya. Benar apa yang Jungwon ceritakan selama ini. Apa yang menimpa adiknya memang disebabkan oleh kehadiran roh jahat. Hal itu terbukti dari berbagai perilaku tak wajar yang ditunjukkan, termasuk serangkaian fenomena aneh yang mengikutinya. Setelah merenung sepanjang malam, Bawo akhirnya luluh dan ikut melanjutkan investigasi bersama Kim dan Saron. Entah di malam yang keberapa, si iblis mulai berani menyakiti Enso hingga membuat salah satu kamera rusak. Namun yang membuat Kim lebih khawatir adalah tepat di hari pertama Jungwon membeli rumahnya, ada seorang petugas keamanan yang terekam CCTV untuk melakukan perbaikan dan memiliki tato bintang yang sama seperti sekte yang pernah diselidiki oleh Bawo CS pada lehernya. 은서 씨에게 벌어진 일, 또 대주교 루키페로와 관련이 있는 것 같아요. Keesokan malamnya, Jungwon dipanggil ke kantor untuk melihat kejanggalan yang ditemukan.
Tak hanya petugas CCTV saja, para pemuja iblis ini rupanya selalu mengawasi Enzo dimanapun berada. Seperti dua perawat rumah sakit yang sama-sama memiliki tanda sama, termasuk petugas kurir langganan yang juga adalah pengikut sekte sesat. 이들이 은서 씨를 통해서 어떤 악마를 소환한 것 같아요. 이미 사람이 아닌 악마에 가까운 자들입니다. Saron juga menambahkan bahwa para pemuja memang sudah biasa menggunakan orang yang jiwanya kosong untuk dijadikan media pemanggilan Raja Iblis dan menciptakan dunia mereka sendiri. Mereka atau para penganut sekte sesat bisa merasakan kehadiran seseorang yang jiwanya terganggu, persis seperti yang terjadi pada Enzo saat ini. 하필 왜 우리 은서죠? 그 대상은 누구나 될 수 있어요. 은서를 한번 만나봐야겠습니다. Karena semua bermula sejak Jungwon melakukan pindahan, Saron curiga jika ada yang tidak beres dengan rumahnya, sehingga mereka akan membawa pulang Enzo dan melakukan pengusiran di sana. Berlokasi di kamar tempat pertama kali adiknya kesurupan, Bawo CS pun langsung melakukan persiapan. Setelah Enzo diikat pada kursi, Saron melingkarinya dengan garam dapur yang dipercayai bisa mencegah si iblis mengeluarkan aura-aura jahatnya. Tahap pertama dalam melakukan eksorsisme atau pengusiran adalah kehadiran alias memaksa sang iblis untuk menyebutkan siapa namanya. Karena pengusiran hanya akan berhasil jika nama aslinya diketahui. Karena dengan cara dikepret-kepret bambu kuning tidak berhasil, Saron akan menggunakan cermin andalan untuk memaksanya buka mulut. Namun yang terjadi selanjutnya, si iblis justru malah tertawa setelah memecahkannya. Disusul dengan komat kamit membaca mantra yang keluar dari mulutnya hingga membuat seisi rumah menjadi gelap. 내부에 빛이 차단되고 있어요. Sadar jika mantra barusan digunakan untuk memanggil para pengikutnya, Bawo pun akan pergi memeriksa seisi rumah untuk memastikannya. Dan benar saja, setelah menghajar satu penjaga hingga tepar, muncul penjaga lain yang kali ini jumlahnya tidak main-main, sehingga Bawo harus terlibat baku hantam di lorong rumah yang sempit itu. Sementara Bawo membereskan satu penjaga yang masih tersisa, si iblis kembali berulah dengan membaca mantra lain untuk melawan Saron. Tak hanya membuat tangannya melepuh dan merusak mesin alat sensor vital, si iblis juga dengan gagahnya berdiri dan menantang si cantik Saron beradu mantra dengannya. Beruntung mantra barusan berhasil membuat Enzo kembali tenang. Alih-alih sudah lenyap, si iblis rupanya diam-diam berhasil merasuki tubuh Jungwon yang membuatnya mengamuk histeris. Sehingga ketika Bawo selesai meringkus para penjaga dan kembali ke kamar, ia langsung membantu Saron menolong Jungwon. Dan dengan fakta bahwa beberapa metode tak kunjung membuahkan titik terang dan fenomena aneh terus terjadi, Saron curiga jika ada hal lain yang memblokir jalan ritualnya. Setelah dilakukan penelusuran, mereka mendapati seluruh dinding tembok sudah dipenuhi oleh tulisan mantra, sehingga Saron dan Bawo langsung melenyapkan semua mantra tersebut. Kembali ke kamar Enzo, kali ini si iblis menyerang Bawo yang membuatnya berhalusinasi bertemu dengan sosok iblis lain, membisikkan kejadian 15 tahun yang lalu di panti asuhan, hingga membuat Bawo terpancing tanpa sadar jika sosok yang ia cekik dalam bayangannya tidak lain adalah Saron yang mencoba menolongnya. Menggunakan dua pisau tembaga tajam yang sudah diisi mantra, Saron mulai menebas-nebaskan Enzo yang membuat si iblis merasa kepanasan. Tak ingin kalah adu jajaten, si iblis kembali membaca mantra, disusul dengan hembusan es dari mulutnya, hingga membuat seisi rumah membeku. Dengan cepat, Saron menekuk kepala dan memaksa si iblis menyebutkan namanya, di mana Jungwon yang melihat adiknya kesakitan pun malah mendekat dan disinilah Enzo sekarang berada, di lorong rumah dengan posisi ngadapang seperti Spider-Man.
Dari urat wajah yang timbul serta mata hitam pekat, bisa dipastikan jika si iblis sudah menguasai tubuh Enzo sepenuhnya. Tapi tiba-tiba, entah kemana menghilangnya Enzo, mereka pun membagi tugas untuk mencari keberadaannya. Sharon akan menunggu di lorong. Jung-won pergi memeriksa CCTV. Sementara untuk Bawo dan Kim, mereka menyisir seisi rumah dan kembali mendapat teror saat semua perabot rumah mulai berterbangan. Dan ya, ada yang menarik tubuh Kim hingga ke atas langit-langit. Tapi Messi keburu diselamatkan oleh Sharon. Disinilah Jung-won baru sadar dengan si pemilik rumah yang juga memiliki tato tanda bintang. Tepat setelah ijab kabul rumah selesai, si pemilik berpesan agar mereka tidak pergi ke gudang dengan alasan belum sempat dibereskan oleh petugas kebersihan, sehingga Bawo langsung pergi ke sana untuk memeriksanya. Sementara Enzo semakin brutal menyerang Sharon hingga pingsan, Bawo sendiri berhasil menemukan pintu rahasia di bawah basement gudang. Benar kecurigaannya, ia menemukan beberapa sesajen dan para pemuja iblis sedang melangsungkan ritualnya, sehingga beres menghajar mereka semua. Kita akan dibawa ke rumah saat salah satu penjaga mencoba menghabisi Sharon, yang karena Kim tidak jago-jago amat dalam berkelahi, ia harus pasrah saat si penjaga menghajarnya sampai babak belur. Tepat pada waktunya Mang Bawo tiba dan menghentikan semuanya. Saat Sharon sedang pingsan, si iblis masuk ke alam bawah sadarnya dan memberitahu bahwa apa yang mereka lakukan sia-sia saja, disusul dengan kemunculan wujud asli si iblis dari awan hitam yang menyerupai seekor banteng. Setelah melihat langsung wujudnya, disitulah Sharon akhirnya tahu nama atau spesies si iblis. Ya, itu adalah iblis bernama Molok yang gemar memakan jiwa anak-anak dan remaja usia tanggung. Meski nama dan asal-usulnya sudah diketahui, tetap saja pengusiran tidak dapat dilakukan semudah membalikkan telapak tangan, karena Molok kembali membaca mantra yang kali ini jauh lebih kuat. Dan sungguh, betapa mengerikannya kekuatan Molok saat dirinya membuka portal iblis untuk membawa Enzo bersamanya. Namun dengan kekuatan yang masih tersisa, Jung-won, Kim, Bawo berusaha menariknya dengan seutas tali. Sementara Sharon terus membacakan mantra yang membuat energi jahatnya perlahan memudar. Gagal menarik Enzo masuk, si banteng Molok akhirnya keluar dari dalam portal bermaksud menariknya secara langsung. Namun, berkat kekuatan dan tinju iblis yang selama ini bersemayam dalam dirinya, Bawo berhasil menghajar si Molok hingga benar-benar pergi selamanya. Dengan lenyapnya Molok, berakhir sudahlah ketegangan yang mereka alami. Enzo berhasil siuman dan kembali normal seperti seharusnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, PR besar sudah menanti mereka bertiga, karena iblis Molok akan kembali dengan rencana yang tidak terduga. Dan film pun sudah berakhir. Gimana menurut kalian? Cukup resuh bukan filmnya? Kalau kalian suka alur cerita film seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Saka Hayang. Salam Kopi Hideng.